Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan Renungan Harian, kita bernyanyi. Martua dona mar haposa tu debaka amatai aido dapat panapulan dinasapa sorioni Kita berdoa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Lukas 16. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 16 ayatnya yang ke-10 saya bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, ia haposan na umotik, haposan ma ibana nang di nagodang, yang go geduk ibana di na umotik, geduk ma nang di nagodang. Ima sangatna demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara kita dalam menggunakan pemberian Allah, baik itu harta, baik itu uang dan sebagainya, merupakan ujian yang sangat baik bagi kita dalam menentukan bagaimana kita dapat menjadi orang yang berintegritas dan bagaimana kita bisa dapat menjadi orang yang dipercaya. Integritas merupakan gambaran diri kita yang terlihat dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Integritas menunjukkan kekonsistensian kita antara ucapan dan keyakinan yang dapat tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Integritas kita sering menghadapi bahaya. Contoh kecilnya dalam menggunakan uang dan sebagainya. Demikian dengan kehidupan kita lainnya. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kecil, di situ dapat terlihat bagaimana integritas kita sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan orang ingin mendapatkan kepercayaan, melakukan tugas atau melakukan tanggung jawab yang besar. Tetapi tak heran, ada saja orang-orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab yang kecil. Karena mungkin mereka merasa hal-hal yang kecil tersebut adalah hal-hal yang kurang berarti, adalah hal-hal yang kurang penting. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dari sini kita mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Firman-Nya mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan, melakukan tanggung jawab dari hal kecil sampai hal yang besar. Kesetiaan yang tentunya membutuhkan ketekunan, membutuhkan komitmen. Maka bila saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas, adalah tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah dan lakukan dengan baik. Sebab kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kita dalam perkara, dalam tanggung jawab, dalam tugas yang kecil, itu adalah cara untuk mempersiapkan diri kita terhadap hal-hal yang lebih besar. Karena apa? Tidak ada orang yang dapat melakukan tanggung jawab yang begitu besar ketika dia kurang bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita pun dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah. Tidak ada seorang anak yang belum tahu apa-apa langsung diajari matematika yang sulit, mengenai Pitagoras dan sebagainya. Dia diajar, dididik dengan hal-hal yang kecil, tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang, dan sebagainya. Demikian juga orang-orang besar pada saat ini. Pastinya dia memulai kebesarannya, memulai setiap karirnya, setiap perjuangannya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus melihat kembali bahwa walaupun sekecil apapun tantangan itu, jangan ada rasa sepele. Jangan ada rasa mengatakan bahwa hal ini kurang penting sehingga kita menyepelekan. Kita harus memperlihatkan kesetiaan kita dalam hal-hal yang kecil. Dan itulah yang membentuk kita nantinya untuk menghadapi hal yang lebih besar lagi. Plato pernah mengatakan begini, masa depan bukan terletak pada ilmu yang diperoleh, bukan pada kecerdasan yang dikembangkan, dan bukan pada keahlian yang dikuasai. Sesungguhnya masa depan terletak pada perilaku kita. Tegasnya, siapa yang perilakunya baik, masih ada harapan lagi bagi siapa yang punya masa depan yang indah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, akhir kata saya ingin mengatakan, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan dirimu, siapkan imanmu dengan hal-hal yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan perbuatan melalui kehidupan yang telah kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami juga berterima kasih kepada Engkau karena kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami agar kami tetap setia dalam melakukan, agar kami tetap setia dalam mengemban tanggung jawab tugas yang kecil yang menjadikan diri kami untuk siap menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi. Ingatkan kami Tuhan agar kami tetap senantiasa setia dalam perkara-perkara kecil, agar perkara-perkara kecil tersebut dapat mempersiapkan diri kami dengan hal-hal yang lebih besar. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengetahui kami akan melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa Tuhan menemani kami di dalam melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami dari mulai pagi hingga pada malam hari. Agar setiap aktivitas kami Tuhan
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat menjadi jalan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit, yang pada saat ini menghadapi pergumulan hidup, baik dari kehidupan aspek keluarga, baik dari aspek perekonomian dan sebagainya. Kami meminta kepadamu Tuhan agar Engkaulah yang senantiasa menjadi kekuatan bagi mereka di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian perjumpaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Semoga aktivitas kita pada saat ini, pada pagi hari ini yang akan kita lakukan, kita jalankan, dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi suatu jalan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir kata saya katakan sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.